Halo, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 17 Desember 2020. Sebelum saya mulai, saksikan yang satu ini. Oke, ya. Sekarang kita akan review ya, market review untuk perdagangan hari ini ya. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya akan reminder dulu sedikit video yang saya buat kemarin ya. Seperti sudah saya ulas sebelum-sebelumnya bahwa saat ini indeks saat ini sedang ada di fase konsolidasi ya, dan market cenderung bergerak sideways dan kita berharap untuk koreksi dulu sebenarnya. Dan ketika kemarin IHSG gap up gitu ya, dan kita melihat bahwa banyak sebenarnya saham-saham ini sudah ada di posisi udah overbought ya, udah jenuh beli. Orang tuh udah pengen pengen bawanya pengen profit taking ya. Kita teman-teman juga banyak pengen profit taking, pengen realisasikan. Cuma kadang-kadang buat kita itu mau jual itu ada rasa sayang gitu ya. Nanti kalau besok terbang lagi bagaimana? Nah, muncul rasa greedy-nya, greedy mode on ya. Jadi kita pikir tunggu koreksi. Dan hari ini koreksi ya, beberapa emiten koreksi dan kita realisasikan, kita jual, kita pindah. Dan tadi pagi kita lihat momentum konstruksi luar biasa ya, luar biasa baik. Properti juga baik ya. Kemarin saya sudah ada rekomendasikan properti juga ya, PSDE, dan hari ini ya lumayan lumayan bagus ya, bukan lumayan bagus lagi, cukup bagus. Dan tadi pagi saya ada rekomendasikan live recommendation ya. Jadi pagi-pagi saya lihat kondisi Adi, Waskita, Wika, PTPP itu bagus dan saya rekomendasikan, dan teman-teman kita dapat banyak profit dari sana. At least setidaknya 5%-an sampai 8% kita masih dapat ya. Kenapa enggak? Kan tadi ada yang Waskita sampai ada yang mendekati arah gitu dan berapa belas persen. Kenapa nggak full? Karena kita tadi lihatnya kita tunggu konfirmasi, kita tunggu confirm. Ketika confirm ini boleh beli, kita baru entry beli. Jadi nggak buru-buru masuk, dan kita tunggu sampai market cukup stabil ya, tidak ajurut-ajurutan. Jadi kita mending telat sedikit tapi aman daripada kita pagi-pagi HK langsung ternyata malah false signal, malah ambiar ya. Banyak kejadian yang seperti itu. Jadi saran saya sebaiknya kita tunggu di jam-jam yang sudah stabil. Caranya mengetahui bagaimana? Caranya ketika market sudah tidak naik turunnya udah nggak se ekstrim pagi-pagi itu, dia udah menurun, volatilitasnya udah nggak terlalu ekstrim. Nah, kelihatan lah. Kalau di Bapak Ibu yang suka melihat offbeat dan over itu kan kelihatan ketika dia pindah, pindah-pindah. Nah, kalau kecuali begitu dia pindahnya udah mulai tak 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 gitu, nah itu udah berarti udah nggak terlalu volatile. Kalau tiba-tiba trade, wah itu kelihatan banget. Wah, ini lagi high frequency trading nih ya, gitu. Ya, dan saya ingatkan bagi teman-teman yang mau trading ya, pastikan Bapak Ibu miliki setidaknya punya modal ya, modal cara trading yang baik dan benar bagaimana, dan punya money management yang benar diperlakukan, dan mengetahui kapan sih sebenarnya kita boleh masuk dan kapan kita nggak boleh masuk ya, apalagi di saat-saat seperti ini. Market memang lagi bullish, tapi banyak diantaranya yang japri ke saya justru saat ini dia lagi bingung, lagi galau, nggak tahu mau pilih saham apa. Tadinya pilih saham ABCD, nggak jalan, pindah ke saham lain gantian nggak jalan, ABCD malah terbang gitu ya. Jadi pada galau.
Atau kalau enggak, belinya telat ya. Ketika beli sahamnya udah terlanjur naik dan beli besoknya malah turun gitu. Endingnya malah cut loss gitu ya. Itu kan nggak nggak baik gitu ya buat buat kesehatan jantung gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan harus punya punya ini ya, punya ilmu yang baik gitu ya. Dan kami di Winner Stocks membuka pendaftaran untuk join member VIP dan hari Senin harganya naik, tanggal 21 Desember 2020 kita harganya naik ya. Ini kita promo nih, promo launching ya, jadi jangan ketinggalan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung bersama kami atau mungkin pengen lihat dulu trading system kami seperti apa, silakan tulis komen atau lihat kolom deskripsi. Itu ada link Telegram kita, ada WhatsApp kita, silakan bergabung di grup umum dulu, di situ ada banyak video-video perkenalan kita. Ya, atau di channel YouTube ini kalau Bapak Ibu mau lihat-lihat market review kita harian bisa bisa diperhatikan. Kita setiap hari buat market review dan Bapak Ibu kalau mau lihat kinerjanya kita silahkan kita challenge ya, kita challenge dari awal pandemi sampai hari ini gitu. Dari bulan saya buat ini bulan kalau nggak salah bulan Mei kalau nggak salah saya bikin market review ini. Kalau nggak bulan Mei, bulan Juni, saya lupa. Bulan Mei rasanya. Saya sudah mulai rutin bikin. Dan sampai hari ini ada semua rekamannya. Jadi Bapak Ibu mau lihat yang lama-lama bisa ya. Kinerja kita bisa terukur. Ketika tanggal sekian kita rekomendasikan, besoknya bagaimana kinerjanya dan seterusnya ya. Silakan dicek dulu ya. Saya tidak pernah menganjurkan Bapak Ibu untuk beli kucing dalam karung ya. Kita harus kalau Bapak Ibu mau bergabung bersama kami, pastikan Bapak Ibu sudah cek dulu ya kinerja kita gimana, bagaimana cara pembelajaran kita dan sebagainya. Oke, kita langsung aja ulas untuk perdagangan kita hari ini, kejadiannya seperti apa dan apa yang akan kita expect untuk besok ya. Ya, ini candle composite ya, candle composite. Composite itu sama dengan indeks harga saham gabungan IHSG. Dan hari ini seperti saya bilang bolak-balik ya dari kemarin, market itu cenderung volatile. Jadi hati-hati ya. Candle hari ini itu menunjukkan tingkat volatilitasnya dari market itu kelihatan banget ya. Dan ini IHSG ada di level minus 0,08%. Tadi sempat plus padahal sesi kedua sempat saya pikir hijau nih, bagus nih hijau. Maksudnya menjelang sesi kedua ya. Jadi selesai sesi pertama dan mau sesi kedua itu saya lihat di sesi rehat itu hijau nih. Moga-moga di sesi kedua ini bakal hijau. Ya, ada beberapa emiten tetap nanjak, ada beberapa emiten malah ambiar ya. Tapi it's okay, itu part of the game ya. Jadi ambiar juga belum tentu kita jual. Kalau cuma sekedar minus-minus 1-2% sih kita tetap hold gitu ya, aman-aman aja. Dan salah satu yang volatilnya ekstrim adalah Indosat ya. Indosat tadi pagi naik terbang belasan persen dan ditutup ARB. Nah, itu bukan belum saya lupa ARB apa nyaris ARB. Saya mesti cek juga. Tapi minusnya di bawah pokoknya, minusnya cukup dalam dan ya itu bikin orang spot jantung. Kalau yang baru beli Indosat tadi, hampir bisa dipastikan hari ini malam ini dia makan nggak enak. Tidur nggak nyenyak. Karena Indosatnya hari ini swingnya lumayan. Kalau umpamanya beli di level plus 14%, penutupan ini at least setidaknya dia minusnya 18%-an atau kalau nggak mungkin bahkan minus 20% dalam perdagangan satu hari. Ya, itu saya bilang bahayanya volatile dan bahayanya kalau beli saham yang sedang terbang. Saya selalu hindarin dan saya tidak pernah menyarankan Bapak Ibu untuk beli saham yang sudah naik umpamanya 15% ke atas, saya sudah tidak recommended. Mending kita tunggu dia duduk manis dulu aja, duduk baik-baik saja dulu, cari yang lagi koreksi ya. Dan IHSG hari ini sebenarnya fine-fine aja ya. Kalau lihat merah begini ya saya bilang sih merah 0,08 lumrah ya. Dan IHSG masih net buy loh, net buy 333 miliar. Jadi ya potensi untuk naik cukup besar. Tapi harap diperhatikan besok tuh hari Jumat. Hari taking profit sedunia, jadi hati-hati ya. Oke, kita coba lihat sektoralnya. Bagaimana dengan sektoralnya? Sektor agri. Ya, sektor agri sama ya, sama IHSG ya. Candlenya mirip ya, hari ini bikin galau.
Kemudian basic industry juga koreksi, ya. Kemudian mining juga kompakan berarti ya. Finance yang masih bertahan, dan ada beberapa emiten finance yang saya nanti mungkin rekomendasikan untuk Bapak Ibu. Kemudian miscellaneous industry juga masih oke, walaupun dia nggak cemerlang, tapi setidaknya ditutup di candle hijau. Trade juga bikin galau. Consumer masih not yet ya, masih belum. Saya sudah beberapa kali bilang stay away dulu deh dari consumer. Bukannya apa? Kita itu pedagang gitu ya, pedagang. Jadi saya cari barang yang barang yang laku, bukan barang yang siap nimbun di gudang. Berbeda kalau investor sejati. Investor sejati cari yang justru malah koreksi kayak gini ya. Terus ada lagi apa? Infrastruktur ya masih koreksi. Dan satu yang ini properti keren banget ya. Properti hari ini keren banget wes. Dan hari ini ada beberapa emiten, saya ambil lagi juga dari properti ya. Oke, ini secara sektoral pada dasarnya masih minus-minus tipis-tipis sih. IHSG masih di atas 6.000, 6.000 hari ini komposit berapa? Sorry. Ya, di atas 6.100 masih aman, tenang aja ya. Cuma besok pastikan Bapak Ibu ya, kalau galau-galau pastikan punya ini ya, kesiapan dulu ya, entah pasang trailing stop ya, pasang stop loss, itu penting, itu nggak bisa terlewatkan, nggak bisa dipisahkan dari trading. Oke, 5 rekomendasi yang akan saya berikan untuk besok adalah 1, Astra International. Astra International ini saya suka dengan chartnya ya, masih oke banget. Besok kalau candlenya bisa biru tua itu bagus ya, jadi tunggu candle biru tua. Kemudian Bank Mandiri, nah ini Bank Mandiri juga menarik dicermati ya. Dia baru rebound dari support dan pola pergerakannya kelihatan bagus, rapi ya, di atas selendang. Dan kalau besok juga biru tua, silahkan dicermati lagi ya, juga itu bagus. Kemudian Semen Batu Raja. Semen Batu Raja ini transaksinya jumbo. Walaupun selendangnya agak di bawah ya, saya sebenarnya nunggu dia koreksi dulu. Tapi coba besok ya. Kalau saya bilang dia kalau dia lagi trending cukup intens ya. Jadi kalau dia koreksi dan mendekat ke selendang, silakan Bapak Ibu buy on weakness. Kalau besok dia terbang jangan dikejar ya. Tunggu dia nyenggol selendangnya mulai naik, baru kita mulai perhatikan. Kemudian Pewon. Nah, Pewon ini menarik, dia sideways. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dia bisa breakout ini, akan menarik untuk dicermati. Ya, 555 silakan. Saya sudah pernah buat video Pewon ini, silakan Bapak Ibu cari di market review saya sebelum-sebelumnya ya. Dan terakhir, Citra ya, terakhir Citra deh kasih. Ini bagus juga ya kalau dia bisa breakout ini level 980-an ini, silakan dicermati. Nah, kalau ngomong Citra ada yang bakal emosi nih karena kemarin nggak jalan, dia cut loss di sini dan dia sekarang terbang. Sengaja saya rekomendasiin ini supaya emosi ya. Ini kalau dia di atas 980, wah, teman saya bakal emosi banget itu. Ya, sebenarnya benar, langkah dia untuk jual di sini benar ya. Tapi ketika dia rebound tadi, harusnya dia masuk lagi di entry. Moga-moga udah masuk. Oke, itu market review kita hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like channel kami, Pinus Stocks Indonesia. Subscribe ya, di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video yang sudah kami buat, jangan lupa untuk di-like. Oke? Ya, itu dulu dari saya. Satu lagi, jangan lupa pendaftaran kita. Tanggal 21 Desember 2020 harganya naik. Jadi kalau mau daftar, sekarang waktunya. Jangan pikir panjang. Mumpung momennya bagus,
kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan kembali modal investasi jauh lebih cepat. Oke, sekian dulu. Selalu jaga protokol kesehatan. God bless.